jam 10.15 dapat kabar, dapat video, dapat foto papa meninggal jam 10. Terus papa juga sebenarnya sudah 2-3 tahun lah tinggal di Thailand, di Hua Hin lebih tepatnya, di Hua Hin. Dan kebetulan 2-3 bulan ini tuh sempat lose kontak. Memang kita sempat lose kontak. Aku WhatsApp papa nggak masuk, cuma centang satu. Terus kakak tiri, berarti dari papa sempat kontak aku kayak, Dek, papa kemana ya? Ini kok nggak ada kabarnya, nggak ada info apa-apa. Kamu dapat kabar gak dari papa? Gitu. Enggak nih, aku juga lagi kontak papa, kebetulan aku nanya buat Christmas. Dia mau kesini nggak? Karena kan terakhir Oktober kabaran sama aku, dia mau ke Jakarta, mau ke Indo, mau ketemu sama mama juga, mau ketemu sama Jacob juga, mau ketemu sama anak-anak lah, mau kumpul family lah. Tapi nggak ada kabar nih. Udah, akhirnya pokoknya singkat cerita kakak yang cari kabar ke papa, ke pasangan papa yang ada di sana. Akhirnya puji Tuhan dapat kabarnya. Aku baru dikabarin itu, akhirnya kakak ngabarin aku tuh Rabu kemarin Pak kakak kirim foto papa tuh ternyata jadi apa ya, dia bilang livernya tuh failure. Jadi kena liver failure, papa udah kuning, livernya itu udah gagal, karena bisa berfungsi lagi karena satu dan lain hal, dan papa tuh nggak bisa gerak, intinya udah bengkak, udah dirawat di rumah atas saran dari dokter juga, dari rumah sakit Hua Hin di situ yang terdekat. Dari kakak kasih kabar lah, papa nih udah kayak gini nih, aku kasih kamu nomor yang ngurus di sana ya, yang Sucis itu pasangannya papa, Jun di sana. Dan akhirnya aku kontakkan lah, video call, dan kondisinya papa tuh udah nggak apa ya bilangnya, udah nggak fit lagi lah, udah nggak bisa. Karena gini, papa tuh cuma bisa konsumsi air elektrolit sama udah nggak bisa makan lagi. Jadi makan cuma bisa kalau bisa sepotong dulu sih. Kalau kita udah kondisi kayak gitu kan udah payah banget. Ya komunikasi terbatas, dan pasangannya juga kasih pesan ke aku. Papa tuh sempet bilang, papa tuh nggak mau kabarin sengaja karena nggak mau aku repot, nggak mau aku juga kepikiran. Tapi memang ya namanya udah jalannya ya, akhirnya dia juga kaget, kakak aku yang nyari gitu. Akhirnya mau nggak mau ya dia harus kasih kabar, harus kasih tahu aku juga. Akhirnya kemarin pas hari Rabu bisa video call sama papa. Ya kondisinya papa tuh juga, nanti aku share fotonya, semuanya dokumennya ya aku share. Ya dia tetap dengan gayanya papa, mau kondisi kayak apa tuh dia selalu bilang I'm very very okay. Karena aku nanya kan, papa are you okay? Dengan terbata-bata dia bilang I'm very very okay. Mukanya itu udah semua satu badan udah kuning karena livernya nggak berfungsi. Dia cuma bisa bilang sama aku I'm sorry, bilang maaf. Dan pasangannya juga akhirnya sampai pesannya papa, bilang minta maaf sama Randy karena selama ini udah intinya dia nggak jadi sosok papa yang baik. Aku juga ketemu papa kan pas umur 27 tahun, dan sekarang kayak gini gitu, dia nggak mau nyusahin lah. Dan akhirnya aku bilang ya udah, aku secepatnya akan cari tiket ke sana. Karena kan aku juga saat itu kan juga kita lagi ada di Vietnam, lagi ada ngurusin usaha kita. Dan aku dapat infonya itu saat itu dari pasangannya juga, papa tuh masih ada waktu 2 minggu sampai sebulan umurnya. Jadi aku pikir kayak udah masih santai, aku juga masih bisa bilang sama Randy, ya udah yang sebulan ini deh kita coba cari tiket deh, gitu. Kita atur waktu gitu kan, karena itu waktu pekerjaan semuanya, anak-anak, gereja, sekolah.
Terus ternyata pas Kamis aku masih teleponan, masih nggak apa-apa, cuma dapat kabarnya masih terus diupdate kondisi papa makin nurun. Coba kan aku masih mikirnya masih ada waktu 2 minggu nih, masih ada waktu 2 minggu, ya sebulan lah. Sampai di hari Kamis malam dikabarin pindah ke ICU, pindah ke IGD di Hua Hin Hospital. Yang tadi dirawat di rumah akhirnya dipindahin ke rumah sakit karena papa udah karena dosis morfinnya itu udah nggak mempan ke dia karena satu badan udah sakit, jadi harus dibawa ke rumah sakit untuk tambahin dosis morfinnya, dirawat lebih intens lagi sampai jadi malam itu dimasuk ke IGD, masuk ke ruang ICU. Jumat pagi aku dapat telepon, papa udah pakai support oksigen, video call. Jumat pagi, papa dia bisa bertahan hidup ya karena oksigennya aja. Coba di video call aku lihat, aku juga udah kasih tau kakak. Terus ini mau gimana? Dia bilang apa? Kita mau ke sana, tapi kan kakak kan juga tinggalnya jauh di Oslo, dan dia untuk kesini kan juga pasti kan butuh waktu lebih lama segala macam semuanya. Kakak ya minta tolong ke aku untuk wakilin keluarga dari Kernot Family ya buat ngurusin papersnya di Thailand. Yaudah deh, kamu aja yang pergi. Dan setengah 9 pagi lah hari Jumat aku telepon lagi. Aku bilang yaudah aku kesana. Aku kesana, habis telepon sama kakak terus kesana. Ya itu ada dokternya, pasangannya juga udah ngomong. Ya waktunya papa tinggal setengah jam atau sejam lagi bertahan hidup. Maafin aku ngomong agak sekarang. Ya dibilang berat banget. Masih nggak percaya gitu loh, kayak Oktober karena masih nggak kenapa-napa, papa tuh masih Oktober tuh masih sehat, masih teleponan, masih video callan, masih hahihi lah sama kita, masih mau ketemu. Sekarang waktu cuma tinggal sejam. Pokoknya aku dikasih kabar aku bilang ya udah nggak apa-apa, aku video call, teleponnya dikasih ke kupingnya papa, aku doain. Puji Tuhan papa juga udah tahu aku juga lagi aktif di gereja, aku lagi sekolah kependetaan, aku lagi ngurus gereja, jadi pasangannya bilang boleh nggak doain papa terakhir kali supaya dia tahu. Jadi nggak apa-apa, papa boleh pergi ke surga, tenang aja, badan udah nggak sakit lagi. Karena yang memang paling nyiksa dari kondisinya papa tuh dia itu udah nggak bisa gerak, di abdominalnya tuh banyak cairan, itu harus disedot, dan badannya tuh sakit semua. Yang nahan dia untuk nggak berontak tuh cuma morfin. Saat itu akhirnya aku doain, aku ngomong. Dapat kabar lagi jam 10.15 di WhatsApp, di telepon, setelah video call, setelah doain, terus tutup. Jam 10.15 dapat kabar, dapat foto, papa meninggal jam 10. Dan ya udah papa meninggal, terus ya udah aku di kondisi dimana hari ini juga aku khotbah pertama, terus kaget aja gitu. Aku telepon Lady juga nggak tahan nangis gitu. Maksudnya lihat aku juga, dia mungkin nggak tahan nangisnya lebih kayak kok Randy nggak nangis ya, papanya nggak ada nih, maksudnya kok nggak nangis, karena udah bingung aja mau gimana ya teman-teman ya, kayak mau nangis juga udah bingung. Aku cuma bisa mikirin kayak ya udah gimana, aku kesana, aku nanya. Jadi papa tuh pesan terakhirnya maunya dikremasi. Nanti ini lagi diurus papersnya, aku rencananya abu kremasinya aku mau bawa ke Jakarta. Dan ya semoga semuanya lancar. Aku belum tahu juga karena kan aku pesawatnya itu kan jam 17.45.
Nanti sampai di sana, mungkin besok aku ke kedutaan besar Norwegia di sana ngurus papernya sebagai ahli waris segala macamnya. Baru aku mungkin pas sampai sini mungkin baru bisa update teman-teman lah. Ini kayak gimana, tapi intinya puji Tuhan semuanya lancar. Papa juga lagi diurus semuanya, nggak ada masalah apa-apa, semuanya berjalan lancar. Yang paling mungkin bisa aku lega, ya Papa udah gak sakit lagi. Yang cuma yang mungkin aku seselin tuh di momen dia sakit aku nggak ada. Di momennya 2-3 bulan itu aku tuh nggak tahu. Jadi karena kan Papa tuh nggak mau sampai aku tahu. Aku sama kakak tuh nggak boleh tahu. Ya senang sih, kayak bisa di posisi Papa tuh sempat ngomong sorry, terus ya gitu dia masih bisa bercanda. Nah, ya udah gak ada yang perlu sesalin, dia udah happy sekarang, udah gak sakit lagi. Ya sekarang nih aku Lady sama Noah mau ke sana, kita mau promoahin besok mungkin prosesi kremasinya itu hari Selasa, karena besok pasti kan lebih ngurusin soal papersnya, soal segala macamnya, izin-izinnya. Jadi mungkin Selasa prosesi kremasi. Sosok dan apa sih sosok dan momen seperti apa sih yang harus nggak bisa dilupakan dari ayah? Nah, apa ya? Papa tuh kan aku baru ketemu Papa tuh pas umur 27 tahun. Aku baru tahu itu juga dengan juga berkat Lady yang bisa konekin aku sama Papa, bisa ketemu. Yang aku tahu tuh Papa tuh semenjak aku udah kenal, aku udah dari berarti aku umur 27 tahun ya. 9 tahun berarti ya. Ya Papa tuh gimana ya, orang yang nggak pernah ambil pusing sama masalah. Terakhir banget masalah terbesar kita, Papa tuh sempat telepon sama aku, karena aku sempat telepon sama Papa. Aku bilang nih, Randy harus gimana? Randy harus berbuat apa? Ini kayaknya udah kacau banget, ini udah chaos. Papa tuh cuma kasih aku tuh solusi ya udah kesini aja, kuahin aja. Papa ada rumah, Papa ada kamar buat kamu tenangin diri kamu dulu, kamu baik-baik aja dulu. Yang penting jangan sampai Lady-nya emosi, kamunya juga emosi, nanti ketemu nggak baik. Kalau kamu nenangin, kamu kesini aja, Papa yang jagain, dan tenang aja. Yang aku nggak pernah lupa dari Papa tuh, Papa ngomong gini, everything is gonna be okay eventually. Pokoknya intinya semuanya akan baik-baik aja kok, tenang aja. It's gonna be okay, udah tenang aja. Dan sambil apa ya, ciri khasnya Papa tuh senyumnya gitu loh, kayak udah tenang aja, santai, semuanya akan baik-baik aja kok. Makanya pas main aku video call tuh aku nanya, are you okay? Dan bilang I'm very okay. Dengan keadaan sakit, senyumnya tipis, I'm very good. Dia nunjukin ya, dia kayak iya gue sakit, iya gue lagi nggak baik-baiknya, tapi tenang. Itu yang aku nggak bisa lupain lah, yang mungkin singkat gitu loh. Aku sama Papa tuh nggak kenal seperti normalnya anak sama bapak, tapi hubungan kita tuh cukup dekat dan baik. 80. Jadi tahun ini tuh Papa 80. Papa kan ulang tahunnya di 26 November. Ya itu kan berarti tahun ini dia juga lah. Jadi Papa itu tuh sebenarnya dia ada jantung. Jadi aku sempat mikirnya apa Papa jantung. Terus kedua, kemarin diagnosa dari dokternya juga Papa ada Alzheimer. Jadi Alzheimer itu udah kambuh parah 2-3 bulan belakangan ini. Makanya dia tuh udah nggak megang media sosial, dan megang handphone, nggak megang dompet, nggak megang apapun, karena lupa, dia udah nggak bisa akses lagi, dia lupa password, lupa pin semuanya. Dan kalau liver failure ya gimana ya, Papa tuh aku nggak bisa, ini bukan maksudnya untuk
jadi sosok yang gimana, tapi ya mungkin konsumsi makanannya, minumannya yang nggak baik terlalu berlebih, makanya jadi failure-nya. Ibaratnya numpuk lah, semuanya ditumpuk lah Mungkin sebenarnya. emang udah tua juga Udah, kan. udah umur juga 80 tahun. Kan nanti rencana maksudnya mau bilang untuk dulu. Aku sih belum ada plannya. Yang aku baru plannya sih aku kesana. Aku rencananya emang urus. Aku udah bilang sama keluarganya yang di sana juga. Abunya aku bawa ke Jakarta. Untuk di Jakartanya aku taruh dulu atau aku taruh di manapun atau mungkin aku larung atau gimana. Belum ada plan. Yang pasti sampai di Jakarta dulu aja. Jadi sebelum ini ada perhiasan Aku tuh mungkin firasat tuh mungkin ya tipis kali ya. Aku sering ngobrol sama Lady tuh, papa kemana ya? Hilang nih orang tua nih. Karena papa aku tuh juga bukan orang yang kayak stay at home dad gitu, enggak. Dia tuh bukan orang tua yang udah di rumah duduk-duduk ngeteh gitu, enggak. Dia emang orangnya tuh suka jalan-jalan. Ya, adventurer lah, yang suka kelayapan kemana-mana. Pikir kayak enggak lah, dia lagi hilang aja. Dan emang ini tuh udah jadi habitnya dia gitu loh. Tiba-tiba hilang aja. Gue lagi di sini nih ya, gue lagi di Jakarta, jemput papa dong. Papa lagi di sini nih, papa lagi ini nih. Kayak kemarin tuh sempat yang kayak setahun lalu tadi sempat lagi di Portugal, tiba-tiba dia telepon, papa lagi di Portugal nih, lagi di sini nih, seru banget. Lagi ada festival apa, lagi festival lukisan atau apa. Jadi kayak buat aku tuh sama Lady kayak, kamu mau keliling? Enggak lah, papa lagi. Enggak lah, enggak ada firasat. Papa kenapa nih? Kenapa nih? Cuma mungkin pas makin deket Christmas tuh. Tapi emang pernah ngomong sekali dan Oh, Sindre itu kakaknya Randy. Aku Sindrenya nyariin, nggak ada yang bisa apa, nggak ada hubungan sama sekali lah selama Natal itu. Dan Baru. dia memang sempat ngomong, apa sakit ya jangan-jangan. gitu, karena buat aku tuh kalau sampai kakak aku tuh bilang dia nggak dapet info juga, berarti udah ada yang salah lah. Hah, serius nih? Karena kakak aku tuh paling bawelin aku sama papa. Kalau aku kan pasti dicek terus sama kakak, ada kontaknya. Nah, tiba-tiba kakak bilang, ini kan. Tiba-tiba papa nih kemana, terus dia nggak tahu. Aku baru yang si Indra bilang dia nggak ada kabar dari papa nih. Apa sakit ya? Apa gimana ya? Apa kenapa ya? Dia sakit ya. Oh. Bang, mohon maaf Bang, ini kan selama 27 tahun yang nggak ketemu dan ada kabar tiba-tiba dengan kondisi Fase yang cepat ya. fase yang gitu. Ada penyesalan nggak sih di dalam hati Bang Randy sendiri? 9 tahun terakhir ini baik. Puji Tuhannya baik. Penyesalan Atau mungkin emosi yang selama 27 tahun kemana gitu? Gak ada. udah nggak ada. Untungnya udah nggak ada. Maksudnya untungnya ya aku bersyukurnya tuh aku tuh udah maafin dia jauh sebelum aku ketemu sama dia. Udah maafin jauh, udah nggak ada akar pahit, udah nggak ada apa-apa. Jadi saat ketemu sama dia pun juga ya emang udah plong aja kayak oh ya udah gitu. Tapi mungkin ya yang aku makin seselin tuh kemarin ngobrol sama kakak. Ya, kok di momen dia lagi sakit, lagi kritis-kritisnya kita nggak ada. Kok coba aja kita bawelin dikit lagi deh. Kita nggak mikir kayak enggak lah itu si papa emang kayak gitu sih. Kayak nggak nganggep enteng. Mungkin kita bisa aku Lady mungkin bisa langsung jenguk ke sana atau mungkin aku langsung bisa bawa dia ke sini gitu loh untuk dirawat di sini aja deh. Gitu loh, bawa ke sini. Jadi kayak nggak perlu dia sendirian di sana. Ya penyesalannya itu aja, tapi kalau untuk hubungan ya puji Tuhannya hubungan udah baik sama papa. 9 tahun ini kan. 9 tahun ini udah dijalin udah baik. Ini tinggal mobil kita keliling ke Jawa, Iya, jadi emosional itu kayak Ini tuh sebenarnya disembunyiin. Dia kalau dibilang nangis, dia nangis. Bukan nggak nangis, dia nangis. Iya.
ya di ini ya di apa namanya disembunyiin gitu begini gitu kemudian aneh. Kalau ini sendiri buat nguatin Kak Randy seperti apa sih, mungkin dari kondisi duka yang seperti itu dalam juga nih. Iya, cukup kaget sih waktu karena maksudnya 9 tahun ini dari ketemu itu maksudnya sampai sekarang itu ngelihat hubungannya ya Randy tuh lebih kayak ya asik aja gitu, hubungan bapak anak yang teman. asik banget gitu, tapi bukan yang ngelihatnya tuh bukan yang romantis yang benar-benar yang romantis gitu kan. Jadi aku rasanya Randy itu biasa aja sama papanya gitu, tapi pas tahu apa aku ngeliat sendiri maksudnya dari malam tahun baru ada kabar tanggal 1 itu tanggal 1 tahun baru itu ada kabar pasti dan apa sakit, terus video call, terus tanggal 2 maksudnya aku melihat itu papanya yang Alzheimer tapi pas video call sama Randy dia ingat Maisan gitu, jadi nyentuh sih buat aku gitu. Aku selama ini mikirnya ya dia mikirin diri dia sendiri aja gitu, kayak maksudnya dia lebih menikmati masa tuanya dan dia ngerasa Randy juga udah besar, anak-anaknya udah besar gitu. Aku tuh bener-bener apa yang ngikutin dari malam tahun baru itu kita udah mulai kan gitu, maksudnya karena Randy sebenarnya udah ngajak apa kita ke Bangkok aja. Kemarin baru banget kita kan dari Vietnam dari tanggal 2 sampai tanggal 4, sampai tanggal 1 dapat kabar terus Randy bilang dokter bilang papanya tinggal 2 minggu lagi. Iya, itu yang berat sih. Di situ mukanya udah beda banget, terus juga maksudnya aku ngeliat apa Randy dari gesturnya semuanya juga udah beda banget gitu. Terus tanggal 1 nggak nge-push Randy juga gitu, terus tanggal 2 dia video call, dia kabarin lagi kalau apa namanya apa nggak mau dibawa ke rumah sakit, dia ngomong terus habis itu minta maaf gitu, minta maaf ya, dia diceritain itu tadi bapak tuh masih tetap sama ya, maksudnya dia tuh untuk sosok laki-laki sebenarnya kan dia ini bukan yang nggak mau ngeliat Randy, dia cari lagi tuh Randy SMA itu kan, dia tunggu pas Randy SMA, jadi dia tuh memang sayang gitu sama Randy. Terus lihat dia pas teleponan sama Randy dan dia ingat sama Randy di saat dia sadar, karena ada masa-masanya dia nggak sadar gitu, pas dia nggak ada waktu itu dia nggak sadar. Dia sadar, Randy bilang ke rumah sakit tanggal 3-nya dia mau dibawa itu, tanggal 3-nya dibawa ke rumah sakit, terus di UGD itu, terus habis itu apa namanya, maksudnya aku lihat hubungan walaupun jaraknya jauh gitu, tapi Randy tuh ada di hati mamanya gitu. Dan tanggal 3 itu tanggal 3 papa Randy bilang papa masuk ICU, oh ya udah mau apa lagi tunggu ruang ICU. Terus tanggal 4 pagi kalau nggak salah pagi banget aku baru bangun, dia habis video call, dia bilang ya papa udah nafas terakhir kan, nafas terakhir kemana maksudnya begitu. Iya udah nafas terakhir itu kita doa iya udah apa oksigennya udah rendah banget dan apa kesadarannya udah turun banget, udah koma bisa dibilang. Habis itu kita teleponan jam 10 kurang, kita teleponan terus dia bilang tadi aku udah pamit. Jadi satu sisi aku merasa Randy udah ikhlas gitu dan maksudnya udah gak ada sakit gitu. Iya karena maksudnya gimana ya, kayak ngelihat dianya tuh berusaha kuat gitu, ngelihat papanya ini bilang oke tapi ya kita manusia kan gitu ya. Dan aku sempat bingung gitu, sempat awkward juga gimana sempat tanya juga ke orang-orang dekat aku gimana ya, udah support aja, udah doain aja, dampingin aja gitu. Jadi ya udah ngikutin Randy, jadi di Vietnam tuh kayak nggak liburan, jadi kayak ya udah Kerja juga sih di Vietnam. ya gitu, maksudnya ngadirin acara juga. Terus habis itu tempat abis matiin video call tanggal 4 jam 10 kurang video callnya mati, aku cuma baru bangun dari tempat TV, bangun Randy masih duduk di situ, masih ngeliatin foto papanya, ada dia capture terus pas video call. Bangun aku duduk di meja makan, papanya udah. Jadi aku merasa kayak jadi selama 3 bulan nih papanya bisa dibilang kritis, papanya cuma tunggu Randy dulu. Dari sebelum kita ke Vietnam dia udah bilang dari Vietnam kita ke Bangkok.
Dan waktu Desember kita sempat bilang kalau Desember kan memang kita kan ada pelayanan juga kan, jadi Randy bilang kita ke Bangkok ya nanti sama anak-anak semua kita jalan-jalan ke Bangkok. Jadi ke Bangkoknya tapi buat ini itu doang sih kalau dari kayak ya saya kayak kenapa nggak dari kemarin aja ke Bangkok gitu. Mungkin ada pesan atau wasiat dari ayah sebelum memutuskan terakhir. Kalau wasiat sih, ya aku nggak tahu ya. Cuma kalau aku selalu ingat kalau papa tuh ya selalu bilang ngeliat masalah tuh nggak usah terlalu berat lah. Masalah mau besar mau kecil sama aja kok, namanya juga masalah. Problem is problem gitu. Jadi nggak ada masalah yang besar, nggak ada masalah yang kecil. Semua masalah sama. Dan ya mungkin kalau wasiat tuh gak ada. Apa tuh cuma bisa kasih aku tuh memori aja. Ya aku selalu sama pemikiran sih, sama cara hidup yang positifnya ya yang aku ambil. Ya setiap keadaan buruk, keadaan gak enak, sakit, susah, senyumin aja. Senyumin aja. Orang nggak perlu tahu kita sedih, orang nggak perlu tahu kita marah, orang nggak perlu tahu kita susah, orang nggak perlu tahu kita sakit. Gitu. Terus sama ini papa. Jadi papa kan pakai jam. Jadi kemarin keluarga di sana bilang ini ada jam papa. Ya, emang jamnya bukan yang jam yang mahal, enggak. Bukan jam biasa aja. Sayang. Iya, jadi dia pakai tiap hari. Terus jadi pasangannya bilang, nih papa tuh bilang, ini buat Randy pakai. Ini jam kesayangannya papa. Ini supaya kalau Randy inget papa. Cuma itu doang yang disiapin di sana. Sama kacamatanya papa. Karena papa tuh sampai kemarin aja tuh di foto kalau teman-teman lihat kan ada dia pakai kacamata tuh. Itu kacamata kesayangannya dia. Jadi dia kemana-mana di dalam rumah pun pakai kacamata. Jadi kacamata yang bisa kalau kena matahari gelap, teman-teman pasti tahu lah ya. Jadi itu aja. Kalau lebih gini aku cuma taruh di hati ya. Ya ada jam berapa ya? Iya, nyakot tuh aja. Jadi kayak sekali doa. Ntar aja jangan. Kalau aku cuma bisa Kalian doanya maksudnya. Doanya buat apa ya? Papa masuk. Ya pasti papa udah di surga sekarang, udah senang. Lihat aku juga. Dan aku tadi ngobrol juga sama Lady, ngobrol juga sama Pastor Gideon. Karena selain gua yang aku telepon juga Pastor Gideon kemarin di Vietnam, di Ho Chi Minh, di pasar aku nangis sesenggukan, puji Tuhan gak ada yang ngenalin. Depan market. Iya. Nangis Joko, aku telepon dia, bilang papa nggak ada. Papa nggak ada. Nah, ya udah kayak gitu bilang ya udah mungkin emang it's a good sign gitu. Ini hari Minggu papa pertama, hari ini papa nggak ada. Ya papa nontonnya bukan nonton di kursi jemaat, tapi papa nontonnya langsung sama Tuhan Yesus di atas maksudnya. Anaknya ya mungkin ya dulu dilihatnya gagal, karena dia lihat anaknya mulai start baru lagi ya, hidup yang baru ya khotbah. Oke. Oke. Banyak ya. Thank you teman-teman yang supportnya.